Kalau itu berarti lebih dari Mbak Nia sendiri lebih oke mana? Demon Slayer atau Kagurabachi? Subjektif aja nih, Mbak. Iya emang, tapi beneran kalau Kagurabachi itu pas makin kesini ya aku ngerjain itu dia ibarat kayak perpaduan Demon Slayer dan Jujutsu Kaisen. Entah kenapa ya tiba-tiba karena saya kan Kenapa Jojo karena itu ada itu kan sihir? biarin aja pembaca yang Oh iya, baca. itu spoiler. Sorry. Jojo. Itu Halo Mangamania, kembali lagi di konten redaksi. Kembali ke konten ngoreksi. Dan episode kali ini kita sudah bersama salah satu editor favorit sejuta umat Mangamania. Amin. Karena beliau ini sudah banyak megang judul-judul bestselling di penerbitan ini ya Mbak. Iya, amin. Dan beliau juga sangat aktif banget nih di sosial media. Terbukti lah ya. Oke, sudah bersama kita Mbak Nia, editor Nia. Halo semuanya, Mangamania. Oke. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Berarti ini debut ya Mbak? Face reveal. Apa udah pernah sebelumnya? Versi ini ya debut. Jadi ini sosok di balik wajah editor Nia. Balik. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih Mbak, baru pertama kali. Saya Nia, saya editor di Komik Alex Media. Judul-judul yang saya pegang itu ada Demon Slayer yang udah tamat. Wih. Ada Jujutsu Kaisen, ada Black Clover, Karya Gekun, sama Kagurabachi ini. Tuh, terlihat kan itu judul-judul bestseller semua. Amin. Gimana Mbak rasanya megang judul-judul berat kayak gitu? Berat sih. Berat gak sih? Enggak ya. Cuman bagian-bagian tertentu aja yang berat. Kayak misalnya Jujutsu, biasa teori jurusnya Gojo, itu berat tuh. Tapi kalau yang lain sih sebenarnya secara ini materi sih nggak berat sih. Ada ketakutan gak sih kira-kira kalau ngerjain judul-judul kayak gitu tuh kan ini banyak ditunggu orang, takutnya ada salah atau miss atau apa gitu kan, itu yang dipegang tuh kayak berarti kayak Kagurabachi, JJK, itu kan udah sangat-sangat banyak penggemarnya, jadi kayak ada beban tersendiri gak? Pasti semua komik kalau saya itu ngerjain semaksimal mungkin gitu loh. Jadi kesel kalau tiba-tiba lagi ngecek ketemu typo itu kesel juga gitu pasti gitu. Jadi maksudnya ya pasti semuanya diusahain nggak ada typo, nggak ada miss, nggak ada, dan berharapnya percetakan juga nggak ada cacat kayak gitu kan. Amin. Pasti semua judul sih kalau saya pribadi sih saya perlakukan sama ya, pasti benar-benar dicek gitu loh. Tapi orang-orang pun kadang kalau di sosial media tuh kayak ada judul baru atau apa, siapa nih editornya? Mbak Nia, alhamdulillah. Segitunya. Iya benar sih. Kadang segitunya loh. Alhamdulillah. Wah, banyak bonus nih katanya. Kayak gitu biasanya sih ya. Iya. Awalnya ya kesannya kayak jadi kayak kecanduan gak sih gitu. Bonusnya apa nih? Tapi kalau lagi emang nggak sempet ya, saya mah bilang aja nggak bisa, nggak sempet gitu. Jadi ya wajar-wajar aja sih, nggak yang beban gimana sih. Karena itu genre-genre yang saya suka kan emang. Oh, berarti judul-judul nggak tahu ya, aku kurang tahu ya redaksi itu pembagiannya gimana. Kalau di redaksi sendiri tuh kira-kira misalnya ada judul baru, itu tuh dibagikan berdasarkan tes si editornya atau emang ini editornya cocok atau emang dikasih aja gitu? Gimana? Apa bisa milih atau gimana? Kalau sebelumnya sih biasanya kita nyari sendiri ya. Jadi biar genrenya itu variatif ya. Jadi kayak misalnya kalau kayak Luis kan sukanya yang Apa tuh? banyak ceweknya. Spesifik ya? Iya, Ical suka, Faisal suka yang Aneh-aneh. unik-unik Nggak ya aneh, kan. lebih ke aneh-aneh sih. Horor yang unik, antik gitu. Kalau saya itu genre demennya itu action, horor, komedi. Oh, berarti kalau misalnya turun judul baru, misalnya genrenya itu yang semacam itu dikasihnya ke Mbak Nia mungkin. Tergantung. Tergantung juga. Kalau misalnya saya udah megang penuh,
bisa yang lain kalau ada yang misalnya baru tamat gitu. Kayak sebenarnya Kagurabachi itu awalnya itu diterbitin untuk ngegantiin Demon Slayer. Oh, Iya, oke. heeh. Ganti slot yang kosong ya. Iya, slot yang kosong. Tapi karena tiba-tiba Mbak Sari minta, nggak apa-apa kan? Nggak paham. Mbak Sari minta akhirnya dimajuin tuh. Jadi Ah, barengan bulan Maret ya kalau nggak salah 2025 gitu. oke. Berarti kita ngomong-ngomong nih soal Kagurabachi ya. Ini salah satu judul masuk favoritnya Mbak Nia nggak kira-kira? Iya, awalnya itu sebenarnya dari editor Faisal kan. Ah, ah. Saya waktu itu belum nyari-nyari kan, karena itu juga baru volume 1 kalau nggak salah kan Iya, waktu itu. Jadi tiba-tiba saya belum ngeliat-ngeliat lagi, kata Mbak Sari, Nia kamu megang Kagurabachi ya? Aduh, saya belum baca Mbak, kayak apa itu? Seriusan akhirnya tapi ya udah tahu-tahu bukunya datang aja 1 sampai 3 apa kalau nggak salah waktu itu. Ya udah baru baca lihat-lihat deh tuh. Masih belum kayak klek gitu kan, tapi pas sudah diterjemahin mulai ngerjain di InDesign gitu proof 1 baru keren juga ya ya. Emang tipe saya nih. Oke nih gitu. Suka itu kan mungkin karena baca dulu ya. Kira-kira dari segi cerita tuh Kagurabachi ini tentang apa sih Mbak? Mungkin bisa Sebenarnya di-spill. kalau inti singkatnya sih balas dendam ya. Jadi kayak Shonen banget. iya shonen banget gitu. Perjalanan balas dendam lah intinya gitu, membalaskan dendam kematian ayahnya kan. Tapi ternyata di balik perjalanannya itu kayak sedikit demi sedikit terungkap gitu loh. Kisah di masa lalu yang nggak diketahuin sama si MC ini, karakter utamanya ini si Chihiro ini gitu loh. Jadi fakta soal katana sihir gitu, ada itu perang yang katanya wah besar banget gitu 18 tahun lalu itu yang perang Seite yang asal muasal kenapa katana sihir ini diciptakan gitu. Ya kayak gitulah. Mungkin sekilas kalau aku biasa ya itu kayak agak template gak sih? Kayak shonen, action, balas dendam. Kayaknya hampir semua judul-judulnya tuh rata-rata kayak gitu sih. Rata-rata yang di Jepang tuh kayak kesukaannya. Terus yang membuat komik ini sebegitu menarik apa Mbak? Dari segi editor Mbak yang baca. Kalau saya pertama gambarnya ya, dia kayak Oh ya iya. sinematik. Absolute- Cocok nggak sih? absolute cinema. Iya, sinematik. Jadi kayak angle-nya itu keren Oh sih iya kalau aku benar-benar bilang. benar. Apa garis-garis gambarnya itu juga kayak niat banget lah gitu. Makanya semoga penerbit Jepangnya nggak terlalu memaksa ya kan. Kayaknya sekarang Tapi ini kan sulit sih, Mbak. iya suka kasihan gitu biar dia mengeksplor artnya sendiri gitu. Jadi bener-bener Sulit sih Mbak. Biasanya kalau judul-judul laku ya di milking dong. Harus bikin ini, harus bikin ini. Ntar iya mengangkanya sakit. iya kan depresi gitu. Sempat kalau nggak salah sih aku sempat berita ada di volume atau chapter berapa gitu yang gambar tuh masih raw banget kan. Udah dicetak, Udah tapi dicetak. akhirnya dicetak ulang Dicetak lagi yang ulang ya. versi Itu kan ininya. berarti menandakan kayak dia tuh di-push banget tuh kayaknya Tapi tuh. pelajaran buat penerbit Jepangnya itu. Ya kan akhirnya mereka yang rugi kan harus Cuan Mbak, cuan. jangan-jangan Cuan- justru yang cuan lebih versi penting ininya ya. di keep ya. Jadi langka ya. Iya, cuan lebih penting kayaknya sih. Sama ya di mana-mana. Iya, di Jepang sendiri kan ini salah satu judul yang hype banget ya bisa dibilang. Oh, sama satu lagi yang aku Apa tuh? suka. Emosinya dalam. Iya kah? Iya, jadi kalau Kagurabachi itu pas makin kesini ya aku ngerjain itu dia ibarat kayak perpaduan Demon Slayer dan Jujutsu Kaisen. Entah kenapa ya tiba-tiba karena saya kan udah ngerjain 2 itu Kedua, kan. Jadi kayak Demon Slayer tuh ini banget kan kalau udah ada kata keluarga itu kayak Oh, dramatiknya ya. iya, padahal kan si Chihiro ini nih tipe yang cool ya, dingin gitu loh. Tapi makin kesini emosinya itu makin keluar gitu, galau-galaunya Chihiro kayak gitu di tengah pertarungan kayak gitu. Jadi bahkan emosi ibaratnya yang bukan karakter utama pun digambarinnya itu apa ya?
bagus gitu, kayak hidup gitu loh. Kalau menurut saya ya. Gitu. Salah satu faktor kelebihan dari ceritanya sih Mbak kayaknya. Iya, Selain jadi tiap gambarnya karakter absolut. itu walaupun nggak yang ibaratnya satu chapter khusus tentang dia itu enggak kayak gitu, tapi di tengah-tengah bahkan pertarungan tuh ekspresinya saat dia galau, saat dia kayak ya itu Lebih ke development karakter dan ya, pengalaman ceritanya ya. apa sih istilahnya ya kayak gitu, kayak si pertarungan waktu di Rakuzaichi. Mungkin ada yang udah baca ya yang Di volume berapa tuh? Apa 5. itu? Oh yang baru? Iya. Oh iya ya. Jangan ya. Ya pokoknya Udah terbit. jangan. Dibaca ya guys kalau penasaran. Iya gitu. Dari Bagus segi sih. cerita kan udah bagus banget. Mungkin itu salah satu faktor yang membuat komik ini hype juga sih ya Mbak. Nah biasanya ya kalau komik-komik hype itu kan dari info-info yang gue tahu susah tuh dapat lisensinya. Kayak gini dulu nih pas kita mau minta tuh susah gak dapat lisensinya? Kalau untuk Kagurabachi sih nggak begitu susah ya, karena dia masih mungkin waktu itu emang udah hype tapi kayak masih baru juga kan. Jadi kayak emang penerbit Jepangnya itu pengennya hype-nya itu juga nggak cuman di Jepang doang. Jadi dia pengen di semua negara yang ngambil lisensi Kagurabachi itu juga hype juga gitu loh. Makanya kalau minta bonus gimmick gitu, mereka untuk sekarang ini lumayan cepet. Oh. Untuk judul-judul justru kayak Kagurabachi, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer masih lah ya, itu termasuk masih mudah gitu ininya apa untuk minta approvalnya, minta materinya kayak gitu. Tuh deh. Dan untuk lisensinya sendiri, kita udah nyampe mana kira-kira Mbak dari redaksi? Sesuai yang ada di sini baru nyampe 8 ya, baru nanti kita Apaan? Di Jepang udah berapa? udah tamat. Emang udah tamat Kagurabachi? Iya, kan sesi 1. Oh, Ya part kan? satunya. Iya, maksudnya part Aku terkecoh. jangan bukan tamat ya guys. Maksudnya part satunya. Oh iya, bener. Tapi aku salut sih sama titik ini sih, maksudnya sama mangakanya ini. Ya emang iya sih benar part 1 gitu. Nanti kan justru mungkin perang Seitei-nya kayaknya ya untuk part 2-nya kan pada ini asumsinya kan ke perang Seitei. Jadi kayak flashback Iya sih. asal muasal gitu kan. Jadi kayak ih keren sih ngambil plotnya gitu kalau menurut saya. Ini kan prequel nanti jadinya. Masa iya, lalu pas di part kedua itu. Kayak sih gitu sih ke depannya lu bawa. Malah kayaknya di gambaran saya jadi kayak lebih keren gitu Jadi kan. nanti kalau nggak salah mungkin kalau yang ke teman-teman udah pernah baca di part satunya, jadi nanti mungkin ceritain ke bapaknya kali ya. Iya, Yang pembuat katananya itu. yang senior-seniornya masih muda lah gitu kan. Memang seru sih, bisa ditunggu. Kayaknya Udah bakal volume keren berapa sih. sih di sana tuh kalau nggak salah? Udah banyak ya, hampir belasan ya. Aduh, sampai lupa, belum ngecek. Berarti kita baru megang sampai volume 8. Pokoknya nantikan aja lah yang versi Alex aja guys. Iya. Dan termasuk cepet juga sih kalau kita nerbitinnya ya Mbak kira-kira. Iya, termasuk Karena sih. kan dari segi Diusahain approvalnya 2 juga oke. bulanan ya. Dari segi approvalnya juga kadang mereka juga cepet responnya. Iya, Jadi kayak bisa lah dipercepat. Apalagi kalau itu masuk ke komik selalu best selling tuh kayak ayo Amin. push. Tolong, Terbitkan sebulan sekali. Tapi editornya juga perlu bernapas guys. Biasanya kan gitu. Wah judul ini laku. Ayo sebulan sekali terbitkan. Biasanya kan gitu kan. Mana penerjemah Kagurabachi sama Jujutsu Kaisen tuh satu orang yang sama. Jadi ya, untuk menjaga kualitasnya setidaknya Iya. memberikan waktu tuh 2 bulan sekali ya. Iya, 2 bulan sekali termasuk balance lah ya. Iya, Kan biasanya kan kita orang normal 3 itu bulan aja kalau tiap saya posting itu pasti selalu ada yang bilang, ih cepet banget kok tahu-tahu udah volume sekian gitu. Nanti ada yang bilang kelamaan, jadiin aja sebulan sekali Iya gitu. tuh orang netizen Ya suka jadi minta sebenarnya gitu. relatif. Banyak tuh orang minta ini Iya terbit kan? lagi baru keluar volume 5 mana apalagi akhir-akhir Beneran ini beli nggak tuh? sering ya mereka pasti beli soalnya kan Nggak maksudnya yang banyak ngomong ya. itu loh, yang kayak ngotot banget. Apalagi sekarang kan mana volume 6-nya ada bonus gak gitu. Iya. Sekarang ada embel-embel ya ada bonus gak. Iya. Karena Mbak Nia ini kan Sekali-sekali. selalu ya sering
apa ya Jo? Kita kasih bonus apa ya Jo? Ya, Kayak iya, sering iya. banget gitu loh. Oke, dari segi pengerjaannya Mbak. Pengerjaan mungkin kita bagi dua nih. Dari Mbak Nia dulu dari segi editorial. Dari segi terjemahannya atau editingnya, Kagura Baca ini ada kesulitan gak sih Oh, selama prosesnya? iya ada. Ada aspek khusus kayak Uh, bagian ini kayak harus dia ini perhatiin banget nih. di Ada gak? awal-awal tuh, kayaknya aku pernah posting di story deh. Heeh. Itu jadi balon katanya itu dia agak waktu awal-awal tuh lumayan kecil gitu. Tapi Iya, betul. nerjemahinnya cukup panjang. Oh, jadi Jadi balonnya segitu, iya, teksnya tuh banyak. kalau ngikutin terjemahan itu Nggak bakal menarik. kecil banget, ya kan? Nggak enak kan? Jadi Betul. muter otaknya itu gimana nih ngeganti kata ini biar plek langsung paham pembaca maksudnya apa Nah, gitu. itu salah satu tugas editor, Ya, ya kan? betul. Untuk menerjemahkan ada penerjemah, untuk mengedit ulang naskahnya itu untuk memasak ulang lah ibaratnya, Ngolah ya, ngolah, itu baru editornya Mbak ya. iya, Itu gaya sulit bahasa. lumayan, Lumayan justru. banyak. Banyak. Semangat kali ya. Iya kadang-kadang makanya cuman jadi karena di Demon Slayer sama Jujutsu Kaisen padahal penerjemahnya sama ya kan Jujutsu dengan Kagura Bachi ini itu nggak terlalu ngalamin kesulitan di aspek itu gitu loh soal teks harus dipadetin segala macem gitu tapi lebih ke materinya gitu kayak misalnya penjelasan paling itu kan yang disusun gitu biar pembaca lebih paham gitu. Yang teori-teori matematika segala macamnya Gojo itu. Oh, kalau di JJK, Ya kalau di JJK emang Jujutsu. sulit tuh Mbak penjelasannya. Ya jadi Kalau belajar deh. Kalau dibandingin mengedit JJK sama Kagura Bachi lebih better mana? Atau nggak lebih sulit mana? Seru dua-duanya sih Wih, ya. memang Iya maksudnya seneng dia gitu kalau mencintai pekerjaannya seperti ini. Oke, sama-sama seru. iya, jadi asiknya itu beda-beda ya. Kalau kesulitan pasti ada, kan? Ya itu kalau Jujutsu biasanya kalau udah soal ngejelasin jurus tuh, Kayak kemarin tuh yang Hakari itu. ah Aku aja yang baca, apa ini? sampai bahkan mangakanya sendiri itu komikusnya sendiri bilang abaikan itu anggaplah terjadi di kepalanya Kari. Nikmatin aja. Iya, karena itu agak berdosa loh ngerjain Jujutsu 22 ya. 21 ya. Karena itu Kemarin pacinku. agak slot ya uji. Tolong jangan dipraktekkan ya guys. Aman lah. Nah, itu sulit gak? Sama sulit sama Kagura Bachi? Kalau Kagura Bachi itu lebih ke ya itu mempersingkat kata gitu. Jadi kan kadang-kadang Kan dia padat ya. misalnya subjek kan nggak harus selalu disebutkan kan di kalimat gitu loh. Misalnya kamu atau aku gitu kan kayak gitu-gitu tuh bisa lah diilangin gitu. Lalu itu kayak misalnya ada kalimat apa panjang, ada kita pakai istilah gitu loh. Diringkas jadi pakai Iya, istilah. gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Repot gak sih gitu? Berarti kan Lumayan. kosakata bank itu harus Iya, banyak gak sih? benar-benar. Untuk Jadi kalau mengganti setiap kata-kata ngerjain itu? tuh KBBI itu pasti terpampang. Sambil buka gitu. Iya, Oh iya? ngecek bener enggak Oh gitu. bener? Ih, gila tuh kali tasnya. Iya emang Keren, harus keren. begitu. Walaupun Oh, gitu. udah lama tetap aja. Ini kata ini kayaknya ada Bisa diganti yang alternatifnya lebih gitu. singkat gitu, yang lebih simple gitu kan, kayak gitu. Ada lagi Mbak kira-kira yang kesulitan selama ngerjain Kagura Bachi dari segi editorial? Selain kalimat sih justru nggak terlalu ini sih. Paling awal-awal volume 1 itu Oh, volume 1 wajar gak sih? ya Karena baru. kan gaya bahasa, ada itu biar istilah konsisten kan. Ya pakai pokoknya itulah kalau volume 1 itu paling-paling Nah, itu sih fun krusial. fact-nya sih teman-teman ya. Kalau ada buku volume 1 itu lama terbitnya, bisa dibilang wajar. Karena
dari segi editorial, desain itu tuh harus diperhatiin dan harus dipakemin dari volume Kayak 1. logo kan ya, Iya, dari semua. logo juga. Karena nanti kalau misalnya dari segi gaya bahasa dan lain-lainnya, dari volume 1 udah seperti itu, mau gak mau semua volume harus seperti itu Konsistensinya konsistensinya. kan ke Jadi belakangnya. alasan kenapa volume 1 tuh agak lama terbitnya itu. Kadang di approvalnya pun Iya, agak lama juga. ya mereka juga Ya, volume 1 bener tuh. nggak nih, oke nggak nih begini Tapi gitu. setelahnya misal volume 2 itu udah Iya, gampang. Misal benar-benar. judulnya laku banget sebulan sekali pun bisa sebetulnya. Tolong jangan disebut sebulan sekali editor yang ngap-ngap. Ya kalau ya standarnya pasti kalau sesuai standar ikuti cepet bisa. Iya Nah, sih. nah, kalau kesulitan dari segi desainer nih Mbak, nih agak ngeluh dikit nih. Eh, Untuk Kagura Bachi itu, karena aku juga yang megang ya Mbak, oh, dari segi cover. ada keluhan Jo? Bukan Ada sama tentu. editor ya kan? Sedikit. Kagura Bachi itu salah satu kesulitan untuk membuat desainnya itu adalah biasa penyakit dari penerbit Shueisha itu adalah warna. Jadi mereka itu sangat konsen terhadap warna, tapi data digital yang mereka berikan warnanya tidak seperti itu. Jadi kita harus mengikuti seperti apa? Agak bingung sebenarnya. Iya, iya, kayak galau juga ya Kebayang nggak warnanya. sih, mereka minta seperti ini, cuma data yang mereka siapkan warnanya seperti ini. Kita disuruh menyesuaikan agar sama seperti itu. Berarti kan kayak lepas tanggung jawab gak sih? Iya, ada channel warna Banyak yang lah. Cuma itu ya salah satu tugas dari desainer juga sih Mbak. iyalah tantangan Cuma Jo. untuk Kagura Bachi ini apa ya? Agak concern banget sih dari penerbit Jepangnya kayak yang volume 4 kemarin, inget gak? Yang warna mata. Iya, iya, ya matanya si Hakuri ya. Iya, yang Iya, volume iya. 4 itu tuh mungkin teman-teman tahu ya, yang covernya warna putih itu yang mata karakternya itu warna biru. Itu tuh bisa kalau nggak salah berapa kali kita bolak-balik Iya, approval iya, ya iya, sih iya. gara-gara warna matanya. Nah, Mereka segitunya. data digital mereka warna matanya itu biru neon. Biru neon, Mbak. Tapi hasil cetak mereka hasilnya biru agak apa ya? Agak sapir gitu loh, kayak Iya, gelap iya, gitu. sapir. Heeh. Entah kenapa mereka tuh sangat warna yang lain tuh nggak dipermasalahin. Cukup warna mata itu Karena doang. mencolok sih ya. Ya kan yang lain hitam putih. Nah, mata dia kan biru. Aku mungkin mikirnya ya, aku nggak tahu dari segi cerita. Mungkin itu ada maksud khusus atau role khusus gak sih kenapa mata biru itu harus di highlight banget, jangan sampai ada miss di situ. Aku juga mikirnya Mungkin gitu. sih. Karena kan dari segi karakter yang matanya biru kayaknya dia doang gitu gue lihat. Tapi ini di poster ini pun nggak gitu kok. Di volume 5 Nah itu, aku juga bingung. Dan beberapa emang dia cover lain. pengennya aja sesuai cetak. Jepangnya sebisa mungkin gitu. Sesuai cetakan Jepangnya gitu. Kayaknya sih gitu. Oh ya, dan ngomong-ngomong soal cetakan, kalau bisa dibandingin ya teman-teman, cetakan dari segi ukuran biasa sih, kalau diperbandingin sebenarnya kita nggak jauh beda. Cuma Gedean untuk kita malah. iya, justru kan kita menyesuaikan ukuran yang terbit di kita ya. Standarnya kalau untuk Comic Alex itu di 12 kali 18. Iya. Justru dulu volume 1 itu kita sempat pengen nerbitin itu dalam format 13-18. Ingat nggak Mbak? Oh iya, 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 iya. Cuma ketika ngelihat data digitalnya, mereka itu ngasih gambar ilustrasi yang di depan ini. Nggak memungkinkan. Iya, nih Potongannya mangakanya nanti itu aneh. gini, mangakanya itu aku ngeliat ya, dari cara dia gambar itu dia gambar manual. Covernya pun kayaknya manual sepertinya. Jadi hasil manualnya itu oleh penerbit asalnya itu di-scan. Nah, hasil scan-nya itu baru di layout ke desain ini. Alhasil banyak gambarnya itu flat hitungannya. Jadi harus di crop manual. Beda sama judul-judul komik lain yang dia tuh misal karakternya dipisah sendiri, ini dipisah sendiri. Jadi kita masih bisa atur Oh, tuh. itu covernya. Iya, masih bisa kita atur tuh pinggirannya gimana, layoutnya gimana, Iya, menyesuaikan iya, layout iya. kita. Nah, itu salah satu kesusahannya juga Mbak. Nah, gara-gara itu agak pupus harapan untuk ngebuat itu jadi 13-18. Karena untuk dia masuk ke layout 12-18 aja itu agak sulit. Dan biasanya kalau misal agak beda sedikit layoutnya, mereka suka komplain penerbit asal kok agak beda bentuknya atau posisinya. Tapi sejauh ini Kagura Bachi untuk kropannya mereka nggak ini Nah sih. itu makanya itu kita memutuskan untuk 12. Aku sih mikirnya gitu. Ya kayaknya nggak bisa nih 13, Iya, 12. Banyak emang, masalah nanti. iya. Kayak dandan tuh kan juga prosesnya ya. Iya, itu susah itu. Susah banget Jadi tuh kayak guys. nggak semua cover, bahkan nggak semua cover ya kayak misalnya tuh kecil atau gede tuh bisa cocok untuk format yang kita tuh ke 12 atau 13 Iya, tergantung data digitalnya.
Nah, dari segi pembuatan cover ya Mbak, dulu kan kita bahas soal logo nih. Orang banyak yang nge-highlight, wah ini logo buatan Indo oke nih, oke nih, oke. Oke. Apakah oke? Oke. Oke. Mungkin ya kalau aku dari dulu pas buat desain logonya ini, itu tuh sebenarnya Kan pernah editornya buat. bawel. Iya, Bani ini termasuk editor yang bawel, Be. Tapi ya justru dia itulah Demi kebaikan demi kebaikan bersama. bersama. Iya. Hasilnya pun juga oke. Nah dulu tuh aku sempat buat beberapa logo, banyak lah jenisnya. Dan untuk fun fact-nya tuh logo Kagurabachi ini tuh nggak pakai font. Jadi aku tuh gambar manual, pakai adalah software gitu, entah di Photoshop atau di iPad biasanya aku gambar, Oh iya. di tracing ulang. Nah itu di satu-satu tuh hurufnya Hmm. diatur, masih acak-acakan, diatur space dan kerningnya di Photoshop, baru dikirim ke editor lah. Gimana nih Mbak? Kayaknya nggak gini deh Jo. Itu sebenarnya nasibmu sama dengan waktu dulu yang bikin logo Jujutsu Kaisen. Oh, gitu. Iya, itu juga aku bawel banget. Ini per satu-satu itu hurufnya. Jadi biar nggak masalah copyright segala macem. Pokoknya jangan sampai bermasalah juga gitu. Nah. Dan kita harus lebih bagus gitu kan. Ya lebih bagus tuh baik. Waktu itu aku sempat buat logo, masih inget gak Mbak? Logonya itu sebenarnya Jujur udah lupa Jo. Yang mana? aku ingat kembali. Jadi untuk Kagurabachi ini kan aku pasti kalau orang buat logo tuh pasti riset dulu aku pasti. Ini tuh komik tentang apa, jalan cerita seperti apa, stylenya seperti apa, karakternya seperti apa, itu harus diriset dulu agar nanti ketika buat logo kita tahu nih moodnya mau dibawa kemana. Salah satu faktor yang ku highlight banget itu ialah Kagurabachi ini kan penuh akan tebas-tebasan. Ya. Nah, aku pengen nggak-implementasikan logonya itu punya gaya tebasannya gitu loh. Karena kan kalau ngeliat di logo Jepangnya pun Iya, dia tuh ada ada ya. tebasannya gitu loh. Nah, dan beberapa penerbit di luar pun kadang juga menerapkan hal itu. Cuma pasti beda-beda tuh. Ada yang tebasannya kayak brush modelnya, ada yang lurus banget, ada yang kayak serpihan kaca. Menurutku kayak kenapa nggak dibuat tebasan katana aja gak sih? Ya Kan justru itu, sesimpel itu loh. makanya. Kenapa banyak dari penerbit di luar Makanya itu kan kayak awalnya kan gitu-gitu? desain dari Jojo belakang ini kan agak kurang Iya, clean ya. kurang clean. Iya. Bahkan Makanya aku sempet bilang bener-bener kayak katana gitu loh. Sat pengen gitu. kayak gitu. Nah, aku Yang dulu sempet mulus. pengen nge-highlight itu jadi kayak Kagurabachi itu pengen ku tebas lagi bahasanya. Sampai dibikin jompang gitu loh, putus gitu loh, Ekstrim gitu. ekstrim gitu, kayak wah keren nih. Ntar kalau misalnya cover span-nya mungkin dilurusin aja gitu. Ternyata pas edisin ke editor, kayaknya nggak gini deh Jo. Iya, Kayaknya digini aja deh. agak susah Nggak nanti sih. Jo. Dan emang bener juga walaupun bawel, tapi pas aku cek ke cover volume ke depannya, oh kayaknya nggak cocok nih. Nah betul, jadi gitulah fungsinya kita harus Kita berdebat. berdebat antara editor sama Iya, desainernya. benar-benar. Jadi kayak diputuskan lah, jadi hasil desainnya gimana, muncullah seperti ini. Dan kita juga mutusin kayak covernya kan mereka belakangnya pakai putih ya gitu. Bosan ya. Alasannya sesimpel itu, Mbak. Ini aku juga awalnya bikinnya putih, terus Jo, kayaknya kita bikin hitam deh. Kenapa? Biar keren. Iya, soalnya di versi yang Fish-nya pun semua pada ngikutin. Putih di punggungnya ya. Tapi Iya. kalau belakangnya sih mereka beda-beda biasanya. Kalau Iya Fish hitam, sih, maksudnya kayak keren, lebih keren hitam sih. hitam ini semua gitu ya. Iya, Menghitamkan. Menghitamkan emang kesannya emang dark gitu, gelap banget. Soalnya kalau Jujutsu kan bukan temanya bukan balas dendam ya. Maksudnya kalau ini kan balas dendamnya itu loh yang ini gitu. Walaupun ke belakangnya ternyata gitu emang mereka-mereka ini harus gitu, titik-titik. Oke. Jadi sebenarnya dari segi prosesnya sebenarnya pas volume 1 agak panjang sih Mbak. Makanya dituntut ya. Ternyata Bisa Jojo sempat galau sendiri. Bisa gak sih kayak di duluin terbit gitu? Masalahnya terbit dulu di Januari apa Desember ya Mbak? Maret. Maret ya? Padahal kita Aku ngeramunya inget dari banget. berarti ulang tahun nih. Masih inget gak tanggalnya? Oh iya Kalau ya, setinggal ini. lupa. Ingatku dulu
rencana terbitnya di Maret awal sih. tahun Januari, cuma Kayaknya karena sempat prosesnya ya Februari, mm, cuman kan volume biasalah. satu kan, jadi Maret ya waktu itu ya. Iya, Itu Maret. agak panjang tuh prosesnya tuh, bisa terbit di itu, nyampe di volume satu di awal itu. Betul. Eh kita kan udah sampai ke volume 5 ya, Hmm. dan volume terbaru juga. Ya. Kira-kira volume 6 kapan rencana terbitnya Mbak? Nah itu, nah, masih menunggu terjemahan untuk naskah. Cuman untuk isi nih Jo, bisa dicicil Jo, proses Jo, cover, bonus, gimmick gitu kan Jo. Eh, Yoroshiku turunin dulu onegaishimasu Mbak mas. naskahnya. Kalau Enggak, naskah turun kalau aku udah jatuh. kalau retouch gambar kan misalnya udah paham yang mana yang perlu dihapus toh. Lebih ke ini sih Mbak, aku sebenarnya ya kalau kalau aku ngeritas sekarang untuk naskah sendiri, aku ngeceknya belakangan biasanya. Aku ngeritas dulu data digital, baru aku Ah buka ya, naskahnya, nah oh ada iya. yang ketinggalan nggak Ha, gitu. ha. Cuma ini aja sih kalau misalnya Mbak Nia nurunin naskahnya dulu atau fotokopiannya dulu, itu bisa didata nanti. Oh ini udah masuk tanggal sekian, bla bla bla. Jadi ada pendataannya lebih jelas. Mungkin gitu aja sih. Emang nggak masalah kecuali kalau cover. Nyicil gitu loh Kalau Jo cover bisa mas. aku cicil. Tapi kalau naskah kayaknya aku nunggu naskah turun dulu Mbak. Kayak sih. Biar lebih aman sih. Gitu. Kalau cover paling bisa sih. Kira-kira nih kalau aku ngeliat apa nih kesulitannya nih nanti ya volume ini. Warna hijaunya gak sih? Buat volume 6 ini. Harusnya sih enggak ya, kayak volume 5 juga mereka Nggak enggak terlalu parah komplain ya. kan. Aman sih. Harusnya sih enggak sih. Enggak ada yang warna yang dominan gitu loh. Oh iya. Maksudnya dia warnanya enggak ada yang mentereng sendiri gitu loh. Iya kan? Mm-mm. Warnanya masih levelnya itu sama gitu. Mm-mm. Oh ya Mbak, ngomong-ngomong soal keseluruhan komiknya nih, Mbak sendiri pasti udah ngerjain, pasti baca dong. Jujur, aku belum baca. Kayak alasanku belum baca tuh bukan karena nggak seru, bukan ke selera, tapi lebih ke aku pernah momen dimana aku lagi Aku kan suka butuh sama pujian juga darimu gimana? aku dengerin aku tuh pernah ada momen seru nih baca komik. Pernah aku judul kayak di Sakamoto Days sama Nah, aku juga Resistance suka Dungeon, Sakamoto ya kan? Days ya. Lagi seru-serunya baca, ada nih volume terbaru nih. Tiba-tiba, selesai ya. Mana nih volume selanjutnya? Belum ada. Aduh. Itu sama aja nggak sih kalau kayak nonton series? Iya, jadinya kayak gitu. Nah, aku tuh Ah, kayak memutuskan, aku tahu nih Kagurabachi seru. Aku ngeliat ngeritas gambarnya nih bagus. Kayaknya pengen nunggu banyak dulu deh baru gue baca. iya iya iya, Aku biar tipikal puas ya biar serunya puas. ya, iya sih. Aku tuh tipikal pembaca yang kayak gitu. Jadi kayak wah ini Kayaknya tahu nih bagus. umumnya sih begitu sih emang pengennya ya. Makanya mereka ayo dong sebulan sekali gitu kan, kayak ayo dong cepetan gitu. Nah, dari Mbak yang udah pernah baca ini ada gak karakter favorit yang Mbak Nia, wah ini husbuku sekali atau my favoritku? Entah kenapa kalau saya pribadi sih nggak ngeliatnya sebagai husbu ya, kayak lucu aja kayak di Atau ini Demon keren? Slayer kan Zenitsu ya. Oh iya, Karena favoritnya. Demon Slayer tuh kan berat. Maksudnya entah kenapa tuh satu-satunya komik action yang entah tiap ngerjain tuh selalu kayak mellow jadinya bawaannya. Iya nggak sih, setiap volume loh. Dengan adanya Zenitsu itu penyeimbang. Karena dia langsung kayak Iya. dia ngomong apa aja yang maksud dia serius, tapi jadi kocak gitu. Kalau di Kagurabachi ada? Nah, aku juga nyari karakter yang seperti Zenitsu, yaitu Ada? Shiba. Yang mana? Aku belum baca. Jadi Oh tolong iya, beritahu aku. om Oh, yang ini, om pamannya itu. ya ya Oh, pokoknya emang udah kayak Zenitsu. temennya bapaknya Chihiro itu loh. Model kayak Zenitsu dia karakternya. Enggak Zenitsu banget sih, maksudnya enggak yang berisik gitu. Lebih Cuman ke nyebelin. enggak, Apa kalau dong? buat Chihiro dia agak nyebelin. Karena suka kayak ibaratnya kayak orang tua lah ngingetin anaknya gitu. Cuman dalam Ah, gaya yang kayak cuek gitu loh. Kadang-kadang Shiba itu apa ya, ngomongnya sih biasa lempeng-lempeng aja. Cuman nggak tahu kenapa ya kalau ngeliat karakter dia ini, tapi apalagi kalau ekspresinya sih Mbak. Kadang nah aku iya ngeritas tuh gambar nih ekspresinya. karakter kayak nyeleneh banget ya. Iya iya iya, kayak polos lugu tapi gimana gitu. Apa ada Kayak om-om dia. iya, Ah, karena kan Chihiro ini sebenarnya kayak ngayomi orang-orang gede ini gitu kan. Bapaknya yang selebor, udah itu ya temennya juga yang masih kayak lebih lebih
remaja daripada si Chihiro-nya sendiri Padahal gitu. si karakter utama sendiri kayak mukanya kayak kanebo banget, kaku banget gitu. Aku ngeliat di volume awal. Bahkan pas Hakuri, hah? Jadi waktu itu kamu kaget? Kayak mukanya lempeng. Nah iya dia termasuk kayak ini, kayak aku ngeliat ya pas awal-awal ngeliat naskahnya tuh kayak karakter, tau gak sih Mbak yang di Mob Psycho gitu. Ah, Iya iya aku iya, dia lurus. tatapan matanya itu tuh kayak kayak hampa banget gitu. Antara males, Heeh. mager, Antara dia atau bertarung atau ekspresinya tuh kayak lempeng aja iya gitu. iya. Nah itu makin kesini, apa micro expression apa sih? Nah itu pokoknya Oke. makin kelihatan, makin ke volume-volume belakang gitu. Mm-mm. Karena pertentangannya itu makin banyak kan. Makin Setelah menarik dia sih. tahu, "Lah, ini yang bener yang mana gitu Mm. loh ya kan. Tentangannya itu yang bikin dia kayak galau gitu. Hmm. Dia sebenarnya harus gimana kayak gitu-gitu Jadi loh. jadi aku buat aku yang baca udah agak ke spoiler sih. Jadi kayak berarti dia nggak lempeng terus nih mukanya nih. Bisa dibilang agak lebih ekspresif nanti ya Iya, ke heeh, depannya. heeh. Nah, emang aku pas ngeritas itu kayak kok makin serius ya Iya, pas dia heeh. Dia ngelawan-lawan kan itu. emang tipe karakternya serius Oh ya. banget kan. Makanya bapaknya yang begitu. Bapaknya bilang sendiri, kamu tuh jangan terlalu kaku, Nah, harus lebih fleksibel. Mungkin maksudnya dalam menentukan pilihan dia harus gimana gitu oke loh. oke oke. Heeh. Daripada terlalu banyak terspoiler nanti ya Mbak, Iya, mungkin itu tuh memancing. iya, mungkin kita tipis-tipis tadi ya. Eh, Buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa, ini sangat sangat direkomendasikan untuk baca Kagurabachi. Bisa dicek dulu nanti di volume 1 dan biasanya ya Mbak, kita tuh karena editornya nih Mbak Nia, dia tuh selalu, Jo kita bikin bonus apa ya Jo?" Jadi buat teman-teman yang pengoleksi bonus tuh biasanya seneng tuh kalau dapat komik-komik yang Nanti yang dipegang Mbak Nia. keenam ya guys, nantikan bonusnya. Ada bonus lagi Mbak? Yang Nanti di deh. 5 tidak sempat, Oke. saya udah bilang ke Jepangnya, pokoknya kalau waktu itu tanggal 23 itu Oh, kan, karena ya mepet kan, ya. Kita mepet sama 23 nggak bisa lebaran. ACC, ya udah ini buat volume berikutnya gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran atau pengen ngoleksi komiknya bisa dibeli aja komiknya nanti. Ini Di mana? di Di Gramedia mana-mana dong, di mana-mana juga ada. Dan kalau punya bonus dipakai bonusnya. dipajang. Emang ada yang bakal bisa dipakai di Jo? Yeah. Oke. Bonus berikutnya. Oh ya, mungkin nanya dari segi harga dulu. Harga. Harga. Harga belum kita spill. Mungkin ada yang belum tahu ya, belum koleksi. Oh, Buat Kagurabachi ini karena speknya kita standar juga ya Mbak. Di ukuran 12-18. Terus juga dia nggak ada embel-embel TC bla bla segala macam. Halaman warna pun nggak ada. Kok nggak ada halaman warnanya? Eh Emang di versi tankobonnya pun emang nggak ada halaman warnanya. iya, Jadi ha-ha. kita tuh nggak bisa menambahkan halaman warna kalau misalnya versi aslinya nggak ada halaman warna. Jadi ya karena dia reguler banget ya dari segi spek. Jadi biasanya kalau untuk terbit-terbitan di Alex Comic, untuk reguler itu kita udah dihitung harganya itu di sekitar 45.000 sekarang. Yang judul-judul masih 40.000 ya, ada harganya. Kayak misalnya JJK masih 40. JJK masih 40. Nah tuh dermawan sekali nggak editor satu ini. Sebenarnya soal harga bukan editor ya guys, itu ada bagiannya lain, itu ada Iya, hitung-hitungannya sendiri. Kita juga mikir juga, oke masih 40 dan penjualan juga Cuman oke. emang kalau misalnya kayak edisi spesial itu kan hitung-hitungannya kan beda Agak sendiri beda. ya. Jadi Kayak mungkin misalnya agak dinaikin ya. ini agak ini sedikit sih, Komikus Shoujo no Zake yang special edition tuh kan. Hmm. Pokoknya editor dengan bosnya Jojo My puppy. nego ini mungkin gitu. Jadi jangan Iya. sampai terlalu membebani gitu. Kalau emang masih ada yang bisa dibuat murah tapi kualitasnya masih oke, kenapa enggak gitu. Materinya gitu kayak materi cover, warna kayak gitu-gitu. Dan untuk harga sendiri pun kita itu 45.000 tuh untuk sekarang termasuk harga yang standar untuk cetakan reguler ya Mbak. Semoga ya bisa aman terus kayak JJK lah, Amin. masih walaupun yang lain sudah 45, 60, 55 dan lain-lainnya, JJK tetap 40. Editor pokoknya nggak ada sangkut pautnya kalau harga naik. Iya sih. Oke, mungkin lanjut kita masuk ke sesi pertanyaan aja ya kali ya Mbak.
Jadi tadi itu belum pertanyaannya juga. Pertanyaan netizen. Oh, Kita iya. sebelum syuting ini, kita sebelum udah Oh, iya, ngumpulin iya. pertanyaan. Tadi ngobrol ya kayaknya. Iya, makanya. Aku Tadi ngobrol. Jadi Pak, sebelum kita syuting ini tuh kita udah ngumpulin banyak pertanyaan dari banyak platform sih. Nggak banyak sih, cuma 2 kayaknya ya. nggak usah dilebih-lebihkan, Jo. 2 tuh banyak, Oh, ya. satu-satu. Dari YouTube, dari Instagram, dan karena tahu kali ya, wah Kagura Baci, editor Mbak Nia, kita banyak menanya. Aku dapat laporan dari Mas Isan tuh kayak, wah Ju, ini banyak Bertanya Ju yang nggak nanya Ju. apa-apa, komplain nggak kan? Kayaknya ada deh. Enggak. Coba kita baca dulu yang Mbak. Dari nih, pertanyaan pertama dari Oh, Rari Muhammad. Wah menarik nih Kagura Baci, menarik. Namun apakah bisa menyaingi Suyoku Nareru? Nah itu maksudnya tuh sudah ke kemarin teh. Demon Slayer. Demon Nah, Kagura Slayer. Baci kan oke, tapi kira-kira dari Mbak Nia tuh sebagai editor tuh kira-kira nih lebih baik, better dari Demon Slayer gak? Dari Mbak Nia yang pernah ngerjain. Dari selera Mbak Nia nih, subjektif ya, best. Iya, iya. Uh, Kalau soal segi gambar sih lebih milih Kagura Bachi sih Dulu ya. Kagura Baci. Ah. Dari segi story, Lagi segi story. susah juga Sebenarnya sih di iya. compare. Karena kan Kimetsu Walaupun udah tamat kan. bukan gitu. Maksudnya sama-sama action tapi Heeh. Beda kali ya, arahnya dibawa kemana. penceritaannya tuh beda. Kalau Kagura Bachi itu lebih mirip plotnya itu kayak Jujutsu ya. Dia bisa tiba-tiba di tengah itu tuh sisipan flashback atau yang nggak terduga gitu loh. Kalau Demon Slayer, Demon Slayer nggak terlalu. Mereka Demon Slayer lebih normal lah ibaratnya. Karena kalau baca pertama kali Jujutsu aja itu agak bingung dengan plotnya karena tiba-tiba dia di tengah, oh ini ternyata flashback gitu. nah kalau itu berarti lebih dari Mbak Nia sendiri lebih oke mana? Demon Slayer atau Kagura Bachi? Subjektif aja nih mah. Iya emang, tapi beneran suka dua-duanya. Pilih salah satu. Paling gitu ya. Maksa. Susah ya guys, ada 2 anak kesayangan tuh kayak, aduh aku milih yang mana? Iya, Aku tega sayang Pak. keduanya. Kalau tadi kan dari Mbak Nia, kalau dari Prefer gue sendiri, gitu. prefer aku sih lebih oke mana? Aku lebih oke Kagura Bachi. Kenapa? Karena dari segi gaya gambar, karena aku kan juga ngelutin di bidang komik juga, ilustrator juga ya Mbak. Kagura Bachi itu bener sih, suka ada ngebahas Kagura Bachi pasti ada stiker Absolute Cinema tuh. Karena emang sebagus itu. Mungkin Iya. kalau di zaman dulu tuh ada kok, bukan zaman dulu juga sih. Kalau misalnya top tier dulu komik yang best selling itu yang terkenal akan perspektif gambar yang bagus itu Naruto. Di new Udah generation lama nggak sekarang, baca. menurutku Kagura Bachi itu salah satunya penggantinya. Mungkin art style lebih better Naruto menurutku ya. Cuma dari segi angle battle-nya itu Kagura Bachi itu bagus menurutku. Aku aja pas baca retouch itu kayak, ih kok kepikiran ngambil angle sini, kok Iya, kepikirannya angle. jurusnya kayak gini, coba angle dari sini kayak, wah keren sih. Itu prefer aku aja, karena aku lebih better sama Kagura Bachi ini. Ini oke sih, menurutku gitu ya. Dan Kagura Bachi itu Gitu. bagus banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @petit_ay. Yes, ini ribet banget namanya. Sorry ya, Bes. Kenapa katana sihir kekuatannya berbeda-beda? Apakah ada ikatan khusus? Nah, berarti yang editornya nih bisa jawab. Kuotanya berbeda-beda ya, kalau sama nggak menarik dong. Aku sempat mikir gini, bukan mikir, sempat ngelihat dia kan ngebahas tentang katana. Aku jawab simpel aja. Katana itu kan sihirnya banyak, ya kan, Mbak? Kenapa Jojo, katana itu ada itu kan sihirnya? biarin aja pembaca yang Oh baca. iya, itu spoiler. Sorry. Jojo. Itu pertanyaan spoiler, jangan dibahas. Maksudnya kenapa berbeda-beda? Ya kalau sama ya emang nggak menarik deh show ya kan, maksudku. Sama kayak Demon Slayer sih, Mbak, kan Cuman jurusnya beda-beda. alasannya dibalik kenapa itu berbeda-beda kan, itu adalah masuk lagi ke cerita, ya kan, yang bikin itu seru. Baiklah, itu spoiler. Jadi kalau kalian mau tahu jawabannya, baca sendiri. Betul. Lanjut dari @diantara planets. Menurut kalian Kagura Bachi ini bakal sebesar apa nantinya? Ada aku perspektifnya 2 nih. Sebesar yang ada di Jepangnya, yang sedunia gitu ibaratnya, hype-nya, atau sebesar yang di penerbit di Indonesianya. Mau jawab yang mana, Mbak? Maksudnya sebesar tuh laku gitu. Hype-nya, lakunya. Kalau dari segi luar ya, Mbak, mungkin ini tuh sangat di-preparein banget judul ini ya, Mbak. Karena kan biasanya kalau judul-judul lagu tuh pasti udah ada
ininya loh, buat persiapan animenya gitu. Karena kan dari segi materi, apalagi dia udah selesai part 1, biasanya tuh animenya tuh bakal keluar tuh. Nah, dari dengar berita-beritanya tuh dari studio apa penerbitnya itu bener-bener selektif banget untuk milih studionya itu. Karena dia tahu nih karya bagus, dia pengen hasilnya bagus juga gitu loh. Dan bener-bener dirancang banget buat hype ke depannya. Nah, dari segi penjualannya pun oke juga sih, Mbak. Di Indonesia sendiri berapa kali cetul, Mbak? Ingat nggak? 3 kali ya udah ya. Udah 3 kali? Iya. Nah, kalau ditanya Kalau seberapa besar hype-nya sih ya gitu. kalau saya tipe yang memanfaatkan keadaan. Apa tuh? Jadi kalau ada animenya ikut-ikutan. Banyak posting biar ikut keangkat. Iya, mungkin kalau jawabannya mungkin kalau seberapa hype ya ke depannya kemungkinan bakal hype banget. Kemungkinan banget sih. Karena dari segi penjualannya pun oke, Ceritanya ceritanya juga juga keren oke, banget. gambarnya juga oke, semuanya kayak Bukan model yang stage gitu ya. Maksudnya kan kadang-kadang apa ya? Turnamen ini apa dari segi ya story-nya. kan? Siapa tahu nanti di part 3 dia ada turnamen katana gitu kan kita nggak tahu. Kali ini seriesnya bagus di Milking ayo cerita apa lagi ya? Janganlah. Turnamen. Iya makanya kalau Jadi Kagura template-nya Bachi kayak gitu. ini padat banget, padat isi gitu Padat loh. isi. Ya jadi nggak ada milking Kita lihat aja ke yang depannya ya, Mbak. Semoga semakin oke. Lanjut dari pertanyaan, wah ini ada berapa orang nanya nih. Dari Ed Alfarizi sama Usukuma Wonderful. nggak Ini usah mah dia. ini mah Instagramnya Aku iseng. editornya ini. Tolong. Pertanyaannya soal bonus. Banyak yang tanya soal merchandise bonus Kagura Bachi kira-kira next volume apa aja. Aja? Apa Jo? Nggak ada niatan buat bonusan ganci atau apa gitu, Mbak. Ya mau lah. Aku mungkin ada pertanyaan khusus sih soal bonus. Kenapa poster terus? Karena itu paling cepat, di approve paling gampang. Itu alasannya. Pengen cepet. Tapi ditagih terus jadinya. Apakah Padahal volumenya tadinya udah poster volume 5 udah nggak mau poster lagi ya, tapi ternyata banyak juga yang posternya kalau poster keren tuh volume 5 gitu. Poster banget apa sih poster istilahnya? mebel. Itu. Ya udah deh, ini poster lagi 5 Aku tuh yang kayak, terakhir. Nah ini Oh posternya iya. nih volume terbaru. Nih yang volume 5 volume nih. nih, guys. Emang Oke keren sih ya. buat poster Makasih ini. yang udah ikut special offer. Sampai-sampai aku kemarin dapet info ya, Mbak. Ini udah habis, Min. Udah habis. Iya, Udah ready stock, aduh. sampai error kadang websitenya. Yang Aku tidak menyangka mengatur bukan editor sih ya jadi. Aku tidak menyangka bisa se-hype itu. Iya, makasih. Terima kasih sudah membeli. Tapi dari segi bonus, kira-kira apa, Mbak? Ada bayangan nggak? Yang kepengen banget kayak selain poster atau yang cetak kertas, ada kepikiran nggak? Kayaknya ke Gora Baci pengen dibikin ini deh. Itu yang salah satunya buat nanti sisipan di volume 6. Apa tuh? Yang karena nggak sempet buat di volume 5. Itu. Ada sisipannya ya guys di volume 6 nanti. Itu bonus ya, nggak naik harga. Dan hanya cetakan pertama. Nah tuh. Nah bisa di komen ya teman-teman. Lebih suka mana special offer atau full off lah gitu loh. Yang cetakan di semua cetakan dapat atau kalian harus war di Banyak juga sih yang bilang di poster gitu. sisipan maksudnya barang komiknya ya karena nggak ribet nge-war. Dan itu pengirimannya Lebih kan aman. soal pengirimannya juga lebih ini. Makanya kita lihat Tapi biasanya alasan kita bagi dua gitu tergantung jenis bonusnya biasanya. Kalau dia memang besar dan kuantitinya kita nggak nyetak banyak, ya biasanya kita bikin special offer. Tapi kalau kita bikinnya full off lah, biasanya kita bikin agak kecil tuh, entah itu iya, bookmark emang yang atau paling gampang tuh kalau postcard. disisipin tuh ya postcard, bookmark, Kayak gitu model-model ya gitu lah. kayak yang Demon Slayer 23 itu spesial apa sih mini Mini poster. mini poster gitu paling. Nah, kurang lebih kedepannya bonusnya juga bakal gitu sih. Mungkin nanti Apa? Mau bikin apa? Mau bikin baju? maksudnya yang sisipan ada tapi special offernya juga apa juga tetep Bikin ini yuk, Mbak. ganci ininya ikan mas koki apa Enggak, apa? Bikin tote bag, mau gak? itu mahal gitu. Gak apa-apa, setuju kan kita bikin tote bag. Mahal dikit. Gini masalahnya bukan soal mahalnya juga,
approvalnya juga kita belum tahu. Iya sih, Iya untuk bonus-bonus kan? yang fun fact nih, kalau ada bonus-bonus yang cetaknya itu selain kertas, itu tuh agak Agak susah, apalagi produknya tuh kayak misalnya ganci itu kan kalau agak gampang yang ya, justru kalau yang kayak ganji itu karena kita udah sering ya, lumayan sering itu lumayan. jadinya mereka udah paham Atau gitu. bonus-bonus lain kayak misalnya standy akrilik atau misalnya kayak tadi tote bag, itu izinnya agak lama biasanya Mbak. Iya, mereka kayak mungkin gambarannya nih kayak apa nih, kalau misalnya kayak standy Jadi ya kualitasnya kayak apa gitu. bisa dilihat aja sih nanti ke depannya bonus apa aja nanti. Betul. Oke, Nantikanlah selanjutnya apa nih? Oke, mungkin ini pertanyaan ini ya Mbak. Eh tahun ini. ada dari seseorang mungkin sosmed nih, orang sosmed ini. Jangan-jangan Beberapa Jojo. Kok nggak ada namanya? Iya, aku menutupi ini. Berapa volume Kagurabachi tahun ini Mbak rencana terbit? Ah, ini Kita kan lisensi udah dapat sampai volume 8, apakah tahun ini benar-benar sampai volume 8? iya rencana sampai 8 sih. Karena kita juga masih Tahun ini sampai 8 rencananya. insya Allah Berapa bulan lagi sih Tuhan kalau dikali mengizinkan 2 bulan? sampai 8. Oke. Yang penting aman sih cetakan sih Mbak. Mm-mm. Aku sih lebih prepare 2 bulan sekali ya daripada sebulan sekali sebetulnya. Karena Emang iya. dari Kalau biar saya jaga pribadi kualitas sih, juga. heeh, Karena iya. kita sudah tahu Makanya serandom kan, apa. kalau ada yang bilang kalau bisa sebulan 2, ya kalau mau Kalau belepetan judul lain, hasilnya. jadi kan agak lebih prepare. Aku dari segi desainer dan editorial mungkin lebih prepare Lebih 2 isi bulan lah. sekali. 2 bulan atau 3 bulan sekali. Paling cepat 2 bulan lah. Itu lebih oke. Saya sih sering bilang 2 bulan sekali sih Oke. diusahain. Dari kanan kiri buku, kenapa Kagurabachi nggak masuk LC? Kan banyak adegan sadisnya. Mau dijawab editor gak? Aku ada jawabannya. Nggak ada vulgar. Nah yaudah itu sama. Jadi gini, kategori untuk masuk LC ialah itu kategori yang paling Pertama, pertama banget adalah itu terlalu banyak konten yang vulgar. nggak sebenarnya Jo, Apa? lebih ke berat materi dan umur pelaku, maksudnya MC-nya gitu loh. Lebih dilihat ke situnya. juga saya lapor. Jadi misalnya soal hukum, pengacara di kantor yang usianya udah rata-rata 20 tahun ke atas. Itu bisa masuk kategori LC. Ya, dan agak berat materinya kan emang berat ya, kayak misalnya soal hukum, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya Jo, jangan langsung vulgarnya Jo. Tapi mayoriti dari apa yang ku sebagai desainer yang buat ini ya naruh patching logonya gitu di Iya. Alex atau level nih. Biasanya lihat aja dari isinya. Oh banyak vulgar. Mbak ini LC ya. gitu. Oh ini aman nih. Yang sadis-sadis tuh kadang itu kan termasuk adegan battle ya. Kalau adegan battle itu kadang nggak terlalu kita masukin Awalnya LC. jujur iya sih, emang galau Agak galau ya banget. dulu ya? Iya, cuman lah ini kan kayak jujutsu gitu kan. Dan dia nggak memfokuskan kesadisannya. Kan ada ya komik yang emang detail banget kan. Sadisnya itu detail banget. Kalau Kagurabachi ini nggak detail gitu loh. Dia Itu nggak, sadis kan potong-potong tangan, Tapi- kepala dan lain-lain. kan ada komik horor yang potongannya di zoom, detail banget. Oke, Iya, lanjut ke bukan vulgar. pertanyaan selanjutnya dari @mwenif. Katana series favoritnya di Kagurabachi. Mungkin ini subjektif ke karakter tadi. Katana Iya. tuh banyak jenisnya di seriesnya. Dari Bania sendiri ada favorit gak? Enten. Enten. Punya Chihiro. Enten. Oh, karena suka ikannya. Kayaknya kalau yang lain itu sejauh ini ya, itu kayak bagus sih Mbak. penampakannya terlalu serius. Oh, terlalu serius. Enten tuh Indah gak sih? imut-imut mematikan. Iya, kan? kayak elemen air indah kayak ngeliat Tanjiro versi. Yang megang Tanjiro. Tapi ininya ikan mas koki kan. Bagus. Oke, sudah habis pertanyaannya. Serius sudah? Serius dong. Ini yang terakhir ya Mbak. Ada spill gak mungkin? Spill. Perasaan dari tadi udah spill deh. Enggak, untuk project kedepannya. Mungkin Bania mau ngerjain apa atau mau ngerilis apa atau mau bikin apa. Kira-kira ada nggak Mbak? Dari Bania Berarti sendiri? judul baru gitu nih. Bebas apapun. Yang menurut Kalau judul baru paling short series nih ya, short series nih yang udah mungkin banyak yang nanyain juga.
itu yang mungkin kalau ada yang udah pernah baca Yoshino Zuikara, nah itu kan udah tamat tuh 1-3, itu juga bagus loh, itu soal mangaka, ini kan mangaka juga nih, mangaka wannabe. Saya amatiran Mbak. Saya Nah amatiran. ini nih nanti ada dari pengarang yang sama dari Yoshino Zuikara, itu judulnya 18, itu juga 1-3. Oh mini series hitungannya. Iya, itu juga menarik sih. Maksudnya mangakanya ini nih kan dari mangaka Barakamon, Handakun itu Kapan Barakamon terbit Mbak? Lanjut. kan. jadi dia itu kalau aku lihat Pengarang ya berarti? iya, jadi tuh dia ciri khasnya itu slice of life, tapi tuh nggak ngebosenin, nggak yang slow pace yang gimana gitu. Aku sempat tertarik sih Mbak pengen baca yang Yoshino Zuikara itu karena kan cuma 3 series tamat. Jo, buat pembelajaran dirimu Jo, mau jadi mangaka kan? Iya Mbak, nanti aku Ayo baca. baca 1-3 Yoshino Zuikara. Nanti saya minta ya Mbak. Ya bisa. Gak mau denda. Bisa. Oke, itu aja Mbak. Itu paling ada lagi yang mau di-spill? Itu Ada ke depannya. Ini udah lama sih, tapi nanti takut ditagih ya. Gak apa-apa, justru itu tujuannya. Itu fanbooknya Jujutsu Kaisen. Belum. Mewakilkan netizen. Kapan diterbitkan? Sudah tahun lalu dirilis. Gitu. Masih diproses. Iya. Pokoknya tahun nanti ini kan. Tapi. Insya Allah tahun ini. Seizin Yang Maha Esa. Oke. Ada lagi yang mau di-spill atau yang lain? Soal mungkin ngingetin lagi ya, kalau sekarang itu light novel komik udah nggak dipegang editor komik. Dah khusus sendiri editor light novel gitu. Jadi kayak light novel Jujutsu Kaisen nanti bukan Bania tuh yang megang. Aku sempat ini ngedit juga, cuma nanti lebih ke ada timnya lagi. Iya, paling aku proofreader. Ya tetap. Gitu. Oke, nantikan. Kalau dariku sendiri yang spill banyak. Enggak, kebanyakan project Mbak. Males spill. Paling ini aja sih buat teman-teman yang suka konten ngoreksi ini, mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah kira-kira judul apa lagi atau editor siapa lagi yang mau kita ajak untuk ngobrol kayak gini. Jadi teman-teman di bawah di komen aja kira-kira judul apa atau editor siapa lagi yang mau diajak untuk dibahas ngobrol di ngoreksi ini. Oke, itu aja Mbak. Terima kasih Mbak Nia, semoga lancar terus kerjaannya. Amin, makasih juga semuanya. semuanya. Makin absolut cinema. Wis, amin. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Bye.